Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Lili Suryani dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Lingkungan Universitas Jambi dengan NIM F1G321016. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalkulus. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kalkulus berasal dari bahasa Latin yaitu calculus yang berarti batuan kecil untuk menghitung. Kalkulus juga dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu matematika yang mempelajari limit, turunan, integral, dan juga deret tak terhingga. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam pokok materi ini, yaitu sejarah perkembangan kalkulus bisa ditilik pada beberapa periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan juga zaman modern. Pada zaman periode kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas merupakan fungsi utama dari kalkulus integral. Bisa mencari kembali pada Papirus Moskwa, Mesir pada tahun 1800 sebelum Masehi, di mana orang Mesir menghitung volume piramida terpancung. Pada zaman pertengahan, matematikawan dari India Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengungkapkan masalah astronomi dalam bentuk persamaan dasar. Persamaan ini kemudian mengantar Bhaskara pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil, tak terhingga, dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rayleigh. Pada abad ke-12, seorang Persia Sarafal, Din Al-Tusi menemukan turunan dari fungsi kubik, sebuah hasil yang penting dari kalkulus diferensial. Pada abad ke-12, Madhava bersama dengan matematikawan astronom dan dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan kasus-kasus dari deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yukti Basa. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Sekikowa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Crogee membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Menurut referensi yang telah saya dapatkan, terdapat dua kepercayaan, yang mana ada seseorang yang bernama Sir Isaac Newton dan juga von Leibniz, di mana mereka berdua sama-sama menemukan pendapat mengenai ilmu-ilmu kalkulus. Sir Isaac Newton merupakan seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan juga teolog yang berasal dari Inggris. Ia juga merupakan pengikut dari aliran heliocenteris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan beliau dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Pada tahun 1669, Sir Isaac Newton menulis makalah tentang ilmu-ilmu kalkulus, tetapi tidak ia publikasikan. Dan pada abad pertengahan dan pada tahun 1670-an, seorang filsuf Jerman keturunan Sorbia, yaitu Leibniz, ia mengklaim bahwa ia merupakan penemu dari ide kalkulus pada tahun 1674 dan mempublikasikan makalahnya yang telah ia tulis pada tahun 1684. Nah, ketika Newton menyadari itu, Newton pun mengklaim bahwa Leibniz ini telah membaca transkrip miliknya sebelum Leibniz mempublikasikan makalahnya. Dari sinilah timbullah kontroversi Isaac Newton versus dengan Gottfried Leibniz. Siapakah pendiri kalkulus yang sebenarnya? Para pendukung Leibniz mengklaim bahwa Newtonlah yang telah mencipta hasil karya dari Leibniz. Namun sebaliknya, para pendukung Newton pun juga mengklaim bahwa Leibnizlah yang telah mencipta hasil karya Newton. Debat ini pun telah berjalan sekitar tahun 1990 sampai dengan sekarang. Jadi kesimpulannya, siapa itu bapak kalkulus belum dapat kita simpulkan atau belum dapat kita putuskan. Kalkulus terdapat di setiap bidang pekerjaan, baik di cabang sains fisik, sains komputer, statistik, teknik, kedokteran, kependudukan, bisnis, dan berbagai bidang lainnya. Salah satu contohnya, pada mekanika klasik, saling berhubungan juga melalui kalkulus. Misalnya, massa dari sebuah benda dengan massa jenis yang tidak diketahui, momen inersia dari sebuah objek, dan total energi dari sebuah objek dapat ditentukan dengan menggunakan kalkulus. Dalam ilmu fisika,
Kalkulus juga dapat digunakan untuk mencari total aliran atau flux dari sebuah medan elektromagnetik. Contoh lainnya, penggunaan kalkulus di hukum gerak Newton dinyatakan sebagai laju perubahan yang merujuk pada turunan. Laju perubahan momentum dari sebuah benda adalah sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dengan arah yang sama. Bahkan, rumus umum dari hukum kedua Newton adalah gaya sama dengan massa dikali percepatan, menggunakan perumusan kalkulus diferensial, karena percepatan bisa dinyatakan sebagai turunan dari kecepatan. Teori elektromagnetik Maxwell dan teori relativitas Einstein juga dirumuskan menggunakan kalkulus diferensial. Kalkulus juga kita gunakan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya saja, dalam dunia rumah tangga, kalkulus juga sangat dominan digunakan. Dari pembukuan ibu rumah tangga untuk pengeluaran tertentu dan tak terduga di dalam sebuah rumah tangga, untuk menghitung bunga, kredit jika memiliki cicilan atau asuransi, dan untuk menghitung laba dari suatu usaha jika di mana suatu rumah tangga itu mempunyai usaha itu sendiri. Jadi, matematika sangat amat penting dalam kehidupan kita dan selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia pekerjaan. Contoh yang kedua yang bisa kita ambil yaitu untuk para arsitek. Otomatis, arsitek juga mengekspresikan gambar desain pada gambar cetak sehingga dapat digunakan oleh para pekerja konstruksi untuk mewujudkan dalam bentuk bangunan nyata. Kalkulus juga diperlukan para arsitek untuk menganalisis dan menghitung masalah struktural dalam rangka merancang sebuah solusi yang menjamin bahwa struktur akan tetap berdiri dan stabil. Di dalam teknik lingkungan pun, kalkulus memiliki peranan khusus, yaitu untuk membekali mahasiswa dengan berbagai teknik dalam menyelesaikan masalah terkait dengan penalaran matematika. Contohnya saja, jika kita diperintahkan untuk membangun sebuah bendungan air di sebuah PDAM, otomatis kita akan menggunakan kalkulus untuk menghitung berapa sih volume semen yang akan digunakan, panjang besi yang akan digunakan, agar tercipta struktural yang akan berdiri tegak dan stabil. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi kalkulus. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.